Halo, selamat pagi anak-anak Miss Deka. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi hari ini di hari Senin, awal dari pembelajaran, awal dari hari sekolah. Semoga tetap semangat terus ya. Oke, hari ini misalkan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, di mana sub bahasan kita adalah wawancara. Kalian tentu sering mendengar atau sering melihat apa itu wawancara ya. Nah, ada beberapa hal yang akan Miss jelaskan. Yang pertama adalah pengertian wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Atau bisa juga wawancara diartikan sebagai kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Nah, yang kedua ada tujuan wawancara. Apa sih tujuan wawancara? Tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh data dari pihak pertama, untuk melengkapi teknik pengumpulan lainnya, untuk menguji hasil pengumpulan data dan lainnya ya. Kemudian 3, ciri-ciri wawancara apa sih? Nah, ciri-ciri wawancara yaitu ada pewawancara, ada narasumber. Kemudian dilakukan secara bertatap muka. Dan yang terakhir dilakukan dengan tujuan untuk mengambil data atau fakta ya. 4, syarat wawancara. Syaratnya apa aja, Miss? Ini dia syaratnya. Yang pertama ada pewawancara atau wartawannya, ada narasumber atau orang yang diwawancarai, terus ada bahan atau topik yang akan dipertanyakan atau dicari tahu kepada narasumber. Oke. Yang kelima, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat wawancara. Nah, ini penting sekali. Jangan asal-asal kita mewawancarai orang ya, tapi kita nggak punya acuan, atau nggak punya bekal untuk mewawancarai orang, ya. Oke. Yang pertama, oke ya. Kita langsung aja. Kalian harus tahu topik atau bahasan apa yang akan kalian tanyakan ke orang lain. Topik wawancara apa ya? Ya, banyak sekali topik ya yang bisa diangkat. Kemudian yang kedua, mencari atau menetapkan narasumber. Nah, kalau mau wawancara kalian cari dulu siapa yang mau ditanyain. Narasumbernya siapa ya? Yang mau kasih informasi itu siapa sosoknya, dicari tahu dulu. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Nah, jangan ngasal ya nak ya, asal nanya-nanya, harus disusun pertanyaannya. Apa saja? Nah, pertanyaan ini nanti Miss jelaskan. Ada cara-caranya untuk membuat pertanyaan ya. Yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Kalian rencanakan dulu, misalnya kapan waktunya, orangnya itu bisanya kapan, tempatnya di mana, gitu ya. Terus mau gimana aja di sana, kalian buat rencananya ya. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pernyataan yang tepat untuk pendahuluan wawancara ya. Jadi pernyataan atau ucapan apa yang harus kita ucapkan untuk memulai suatu wawancara itu juga harus disiapkan ya. Kemudian yang keenam, membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Buat janji dulu sama narasumber, bisanya kapan, di mana ya. Terus kemudian kita awali kegiatan wawancara itu dengan apa gitu. Kemudian menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara. Biasa kalau setelah wawancara kalian buat kesimpulan ya, dari apa yang kalian bicarakan itu buat kesimpulan. Nah, kemudian baru ditutup. Dan yang terakhir, melaksanakan wawancara itu dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan hal-hal tadi yang harus diperhatikan agar wawancara itu berjalan dengan lancar. Oke.
6. Ada etika wawancara. Apa saja sih etika wawancara? Nah, wawancara ini juga ada adabnya ya, ada etikanya, ada sopan santunnya. Kita harus pelajari juga, jangan sampai kita mewawancara orang jadi tersinggung sama kita ya. Yang pertama, identifikasi diri dengan menyebutkan nama. Perkenalan ini nak ya, artinya kita perkenalan dulu, kita tuh siapa, dari mana asalnya, atau dari perusahaan mana, atau dari sekolah mana gitu ya. Sebutin dulu jabatannya sebagai apa, juga disebutkan. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Kamu jelasin dulu tujuan wawancara itu untuk apa? Untuk pengumpulan data kah? Untuk mengerjakan tugas kah? Gitu. Terus kasih tahu juga topiknya apa. Misalnya ya topiknya tentang lingkungan atau topiknya tentang teknologi, dijelaskan. Kemudian datanglah tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan ya. Jadi kalau udah janji misalnya hari Minggu jam 1 siang ya kamu datangnya sebelum jam 1. Jangan pula yang diwawancara menunggu kamu, narasumbernya nanti nungguin kamu leker kamu telat ya, kabur nanti jadinya ya. Nggak boleh seperti itu, harus tepat waktu. Minggu jam 1 datanglah setengah 1 atau datang jam 12 seperti itu ya. Kemudian keempat, memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian. Nah, kalau mau wawancara ini harus sopan pakaiannya ya, yang cantik lah. Pakai misalnya entah pakai kemeja gitu kan, pakai celana atau pakai rok seperti itu kan. Yang rapi, baju dimasukkan kah atau pakai jas kah, seperti itu ya. Nah, jangan pula pakai kaos oblong kayak gitu, terus atau enggak celana pendek gitu kan, rok pendek, nah, atau baju tak ada lengannya. Nah, itu kan kurang sopan ya nak ya. Harus rapi. Kita harus lebih rapi dari narasumber. Oke. Kemudian yang kelima, bersikap sopan, santun dan ramah. Banyak senyum, muka jangan jutek ya. Ngomongnya pakai bahasa yang bagus, oke? Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang komunikatif ya. Artinya jangan sampai wawancara itu garing, kering, nggak lucu gitu kan. Maksudnya bukan nggak lucu ya, gimana ya, nggak menarik gitu. Nanti narasumbernya diam, kamu ikut diam, kan nggak boleh seperti itu. Saat wawancara, saat narasumbernya sudah selesai memberikan ini, kamu langsung tanya lagi gitu. Atau pas dia nggak tahu jawabannya atau gimana, kamu timpali dengan usulmu atau gimana gitu kan. Jadi biar komunikatif, jangan dia diam kamu diam, mati nanti jadinya ya, nggak asik wawancaranya. Jadi krik gitu, oke? Yang ketujuh, sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Sikapnya harus apa? Harus netral. Misalnya kamu wawancarai partai tertentu. Nah, misalnya partai Golkar kayak, kamu harus netral, nggak boleh memihak Golkar gitu. Jadi harus netral gitu ya. Nggak boleh memihak siapapun gitu. Misalnya ada 2 pewawancara gitu kan, kamu suka sama satu narasumber, yang satunya kamu gak suka, terus kamu pertanyaannya nggak enak sama yang kamu gak suka, itu juga nggak boleh ya. Harus netral, harus kita di posisi tidak membela siapapun, oke? Ya. Pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh narasumber atau responden, karena tugasnya adalah untuk merekam aja seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Kemudian kita harus bersikap yang ramah ya, untuk menciptakan suasana yang menarik minat. Jadi kita harus ramah, banyak senyum, gitu, basa-basi gitulah pokoknya. Jangan jangan kaku kali, jangan tegang, jangan jutek juga. Orang nggak suka, nanti narasumbernya mau cepet-cepet pulang, cepet-cepet selesai deh, oke? Yang ketiga, harus bersikap adil. Artinya kalau pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden atau semua narasumber itu dengan sama. Harus tetap hormat dan sopan kepada responden bagaimanapun keberadaannya ya, adil ya. Gak boleh memihak siapapun, artinya kalian sama dengan netral tadi, intinya kalian di tengah-tengah, gak boleh bela A, gak boleh bela B gitu, harus adil. Nanyanya misalnya 10 pertanyaan ya, ke wawancara narasumber yang lain juga 10 gitu ya.
Kemudian yang keempat, hindari ketegangan. Nah, kalau sudah misalnya narasumber kalian itu ngotot atau sudah mulai memanas, kalian harus menetralkan ya. Kalian kalau mau melihat situasi yang gimana sih cara menetralkan atau gimana sih gitu menghindari ketegangan, kalian coba deh nonton acara Mata Najwa. Nah itu Mata Najwa itu kan yang pewawancaranya adalah Najwa Shihab kan. Nah biasanya dia mewawancarai itu petinggi-petinggi yang mempunyai argumen atau pernyataan yang kuat, sehingga sering kadang dengan narasumber lain itu bersih tegang ya, bukan berkelahi ya, tapi bersih tegang gitu, membela diri masing-masing. Jadi tugas mewawancara di situ karena Najwa Shihab itu adil gitu kan, dia menetralkan suasana itu gimana caranya gitu ya. Itu perlu banget kalau kalian mau nonton, kalau kalian mau tahu hindari ketegangan itu seperti apa ya. Jangan juga dihakimi atau diuji-uji seperti itu ya. Kalau suasana tegang, kamu sebagai itu juga bisa membatalkan pertemuan atau sudah menghentikan pertemuannya kalau memang sudah tidak bisa dikontrol lagi, oke? Nah, itulah tadi penjelasan agak banyak sedikit tentang tentang wawancara ya, Nak ya. Jadi semoga bisa membantu kalian sebelum kalian mewawancarai seseorang atau narasumber ya. Ini harus diingat ya sebagai bekal ya, oke? Thank you, selamat pagi.